Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke bosku, bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi bersama saya, Yogi Setiawan dalam channel saya yang bernama Analysia and Review. Oke bosku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, kemudian dilindungi di sisi Allah, dijauhkan dari mara bahaya, Allahumma amin. Oke bosku, hari ini kita akan mengulas, menganalisa dan mereview tentang EUAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik Lanjut semester genap 2020, yaitu tentang motor sinkron dan motor asinkron. Nah, sebelum kita melanjutkan videonya, sebelumnya yang belum subscribe, like dan komen segera lakukan ya. Semoga like, subscribe dan komen kalian dapat menambah wawasan saya. Oke. Ini di layar sudah ada PPT-nya dari EUAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik Lanjut semester genap 2020 tentang motor sinkron dan asinkron. Nah, EUAS ini disusun oleh nama Ade Yogi Setiawan, NIM D400.839, kelas F, dan diuji oleh Bapak Agus Supardi. Nah, ini merupakan soalnya. 1. Buatlah PowerPoint minimal 8 slide dengan materi motor sinkron dan asinkron yang meliputi A. Prinsip kerja, komponen, analisa, rangkaian, serta star dan delta, rumus perhitungan, dan contoh-contoh soal. B. Sebutkan dan jelaskan minimal 2 penggunaan motor dalam industri dengan analisa mengapa menggunakan jenis motor dan rangkaian tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, ini merupakan pengertian dari motor sinkron, yaitu tentang poin 1. Poin 1 yaitu prinsip kerja. Cara kerja motor sinkron tersebut tergantung pada interaksi medan magnet stator dengan medan magnet rotor. Setiap stator berisi belitan 3 fasa dan disuplai dengan daya 3 fasa. Dengan demikian, belitan stator menghasilkan medan magnet berupa 3 fasa. Suplai DC diberikan ke rotor. Rotor masuk ke medan magnet berputar yang dihasilkan oleh belitan stator dan berputar dalam sinkronisasi tersebut. Nah, sekarang kecepatan motor tergantung pada frekuensi arus yang disediakan dan kecepatan motor sinkron dikendalikan oleh frekuensi arus yang diterapkan. Kita lanjut. Nah, komponen dari motor sinkron ini yaitu antara lain 1. Rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan berputar medan magnet. Hal ini memungkinkan medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Motor memiliki magnet permanen atau arus DC extended yang dipaksa untuk mengunci dengan posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Kedua, stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang diterapkan. Kemudian ini gambar komponennya. Bisa dipahami sendiri bagian-bagiannya. Ada rotor, ada stator. Kemudian analisa rangkaian star dan delta.
Nah, di sisi kiri rangkaian start blok motor sinkron. Ini merupakan rangkaian dari motor sinkron yang berupa rangkaian blok. Kemudian yang sisi kanan merupakan rangkaian aplikasi dari motor sinkron. Kemudian rumus perhitungan. Rumus perhitungan yaitu rumus frekuensi dan frekuensi slip motor, yaitu dari frekuensi sama dengan F sama dengan NR kali P per 120. Sedangkan frekuensi slip yaitu F sama dengan F kali slip. Rumus torsi T. Torsi dilambangkan dengan T. T sama dengan 60 kali P per 2 pi NR, di mana P merupakan daya, P merupakan sudut, NR kecepatan motor. Kemudian ada rumus slip. Slip sama dengan NS kurangi NR dibagi NS kali 100%. Itu merupakan rumus perhitungan dari motor sinkron. Kemudian kita lanjut. Nah, ini merupakan contoh-contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal ada satu, yaitu motor sinkron 3 fasa 12 kutub mempunyai impedansi jangkar 100 ohm dan reaktansi 0,5 ohm atau fasa. Beroperasi dengan 2000 volt, 3 fasa, 25 Hz. Bila pengaturan 80% dari kemampuan, hitunglah daya maksimum dan torsi dalam Nm sebelum mesin keluar dari sinkronisasi. Nah, ini sudah dijawab, sudah ada pembahasannya, yaitu F sama dengan 2000 volts dan ES sama dengan 80% sebagai F2 1600 volt, R-nya 0,5 ohm dan ZS 10 ohm dengan maksimum yang dihasilkan oleh mesin sinkron. Kemudian PD sama dengan VI V2 per 2 ZS, maksud saya sama dengan V2 akar 2R per ZS. Nah, ini sudah dijelaskan di slide berikutnya, di gambar sampingnya, dan hasilnya sudah ada 11,724 Nm. Kemudian kita lanjut. Ada sinkron, asinkron, yaitu mempunyai prinsip kerja. Bila motor induksi diberi sumber tegangan 3 fasa, maka pada kumparan motor akan mengalir arus pada stator. Arus pada stator menimbulkan medan magnet. Arus yang mengalir pada pengantar akan menghasilkan medan magnet berdasarkan hukum Oersted, atau 3 fasa akan menimbulkan magnet putar. Karena arus yang mengalir adalah arus bolak-balik AC, maka arah beban magnetnya pun berubah-ubah. Dan karena menggunakan arus 3 fasa, maka seolah-olah timbul medan magnet yang berputar pada sekitar stator. Medan putar stator akan memotong barang konduktor pada rotor dan menghasilkan tegangan GGL. Agar tegangan terinduksi, diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator dengan kecepatan berputar rotor. Nah, itu merupakan dari prinsip kerja motor asinkron. Kemudian kita lanjut ke komponen. Ini merupakan gambar komponen dari motor asinkron. Bisa dipahami sendiri fungsinya, bagian-bagiannya. Kemudian analisa komponen. Nah, ada sikat dan komutator. Sikat karbon membuat
kontak slip dengan komutator. Komutator terdiri dari segmen tembaga terisolasi yang diletakkan pada tempat dudukan yang silinder. Kemudian perlu untuk selalu bersih dan sikat serta suatu yang berhubungan dengan slip ring harus selalu diservis. Bekas sikat akan membuat panas dan panas tersebut akan dikeluarkan melalui ventilasi udara. Debu-debu yang menyebabkan hubungan pendek dengan gangguan panjang asikal dari komutator tergantung pada arus yang melewatinya. Kemudian stator dapat berupa lingkaran atau bentuk poligonal dibuat dari besi laminasi stel laminat atau cas iron. Kutub medan diletakkan simetri di sekeliling motor, terdiri dari magnet atau lilitan medan. Nah, itu tadi merupakan analisa dari gambar sebelumnya, yaitu tentang komponen motor asinkron. Kita lanjut. Nah, ini rangkaian start dan delta dari komponen asinkron. Yang di kiri merupakan blok motor asinkron, di kanan blok motor asinkron yang aplikasinya. Kemudian ini merupakan rumus perhitungan. Rumus perhitungan sama seperti rumus dari motor sinkron, yaitu pertama rumus slip sama dengan ns kurangi nr dibagi ns kali 100%. Kemudian ada rumus torsi, T sama dengan 60 kali P per 2 V NR, di mana P merupakan daya, B merupakan sudut, kemudian NR kecepatan motor. Rumus frekuensi dan frekuensi slip motor. Frekuensi F sama dengan NR kali P per 120, frekuensi slip F sama dengan F kali slip. Nah, itu merupakan rumus dari perhitungan asinkron. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soalnya dan pembahasannya bisa dipahami sendiri dari soal tersebut. Kemudian kita masuk ke poin B, penggunaan motor di industri, yaitu sebagai konveyor produksi, yaitu rangkaiannya ini. Nah, ini analisanya. Nah, konveyor merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai pemutar atau menjalankan suatu barang hasil produksi menuju tempat packing atau pengemasan. Nah, konveyor ini menggunakan motor sinkron guna untuk menjalankannya. Mengapa menggunakan motor sinkron? Nah, karena motor sinkron memiliki kecepatan yang stabil. Nah, itu merupakan analisa dari rangkaian konveyor. Nah, kemudian kita sebagai contoh kedua sebagai kipas. Skema rangkaiannya seperti ini. Bisa dipahami sendiri. Nah, analisanya, kipas angin dalam industri digunakan untuk memberikan sirkulasi udara agar tidak panas, maksudnya baik untuk para pekerja maupun untuk pendingin suhu mesin industri agar tidak terjadi panas yang overload. Kipas angin ini menggunakan rangkaian motor asinkron dalam pengoperasiannya. Mengapa menggunakan motor asinkron maksud saya? Karena motor asinkron dapat atur kecepatannya sehingga mudah dalam pengoperasian dan baik dalam ruangan maupun dalam mesin, serta perawatannya pun juga mudah. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi merupakan ulasan dari tentang motor sinkron dan asinkron. Nah, apabila ada tutur kata yang tidak saya berkenan atau tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan PowerPoint ini, saya minta maaf. Semoga bermanfaat.
Selamat malam. Sampai berjumpa lagi di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.